Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online perpajakan. Materi kali ini kita akan belajar mengenai bea materai. Namun, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Agenda pembelajaran bea materai akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menjelaskan konsep bea materai. Yang kedua, mengenai objek dan tarif bea materai. Yang ketiga, saat berutang bea materai. Yang keempat, mengenai mekanisme pemateraian kemudian. Yang kelima, soal latihan. Kita langsung ke pembahasan pertama. Konsep bea materai. Bea materai itu merupakan pajak atas dokumen. Dokumen itu apa? Di dalam pasal 1 Undang-Undang Bea Materai dijelaskan dokumen adalah kertas yang berisi tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pelunasannya dengan benda materai. Nanti kita mengenal istilah benda materai. Ini materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Definisi dari benda materai. Kita mengenal materai di dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai tarif. Tarif bea materai ada 2, 3.000 dan 6.000. Ini tarif spesifik. Kalau kita kemarin bicara PPN, bicara PPh, itu tarifnya menggunakan persentase atau istilahnya ad valorem. Sekarang tarifnya sudah langsung menunjuk ke angka rupiah tertentu, atau istilahnya tarif spesifik. Kemudian di dalam pengenaan bea materai ini dijelaskan masalah tanda tangan. Tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Jadi pelunasan bea materai, pelunasan pajak atas dokumen, ketika kita membuat dokumen, kemudian atas dokumen tersebut dilunasi pajaknya dengan melekatkan materai tempel, maka ada tanda tangan atau cap atau pengganti tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut melewati materai tempel. Jadi ketika tanda tangan di atas dokumen bermaterai, tanda tangan kita itu harus melewati materai atau menyentuh materai. Itu jika menggunakan materai. Jika menggunakan cara lain, itu nanti tata cara keabsahan dokumennya itu berbeda. Yang pasti dokumen tersebut terkait dengan pajak atas dokumen, kita akan bersinggungan dengan tanda tangan. Dasar hukum pengenaan bea materai itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85. Kemudian terakhir ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Jadi Undang-Undang Bea Materai ini sejak tahun 85 sampai sekarang belum ada amandemennya. Baru ada beberapa perubahan pelaksanaannya, ini hanya diatur sebatas peraturan pemerintah saja. Nah, sudah berapa tahun ini? 25 tahun belum ada. 35 tahun ya.
sekarang 2020. 35 tahun belum ada perubahan. Sudah patut untuk dilakukan perubahan. Ini produk undang-undang lama yang sampai sekarang masih berlaku. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai objek dan tarif bea materai. Objek bea materai. Yang pertama surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Surat perjanjian, surat perjanjian kerja, perjanjian jual beli, tanda tangan kontrak kerja, kontrak penjualan, kontrak pembelian yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta PPAT termasuk salinannya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang, menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang, penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan utang. Surat berharga seperti wesel, promise, accept, cek dan biliet giro, efek, dokumen yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan. Bisa surat biasa dan surat kerumah tanggaan, atau surat yang semula tidak dikenakan bea materai. Nah, kita langsung ke tarif ya. Jadi untuk yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8 ini tarifnya 6.000. Tapi ketentuannya, ada ketentuannya. Nanti kita lihat ya. Ini sementara kita pegang dulu bahwa selain nomor 6 itu 6.000. Kemudian nomor 4, 5, 6, 7 ini tarifnya 3.000. Artinya untuk nomor 4, 5, dan 7 ini ada irisan. Dia bisa masuk ke tarif 6.000, bisa juga masuk ke tarif 3.000. Kita lihat. Untuk yang nomor 4, surat yang memuat jumlah uang. Ketika nilai nominalnya sampai dengan 250.000 tidak dikenakan pajak, tidak dikenakan bea materai. Ketika nilai nominalnya di atas 250.000 sampai dengan 1 juta dikenakan materai 3.000. Ketika nilai nominalnya di atas 1 juta dikenakan bea materai 6.000. Kemudian untuk efek, ketika nilai nominalnya sampai dengan 1 juta 3.000, ketika nilai nominalnya di atas 1 juta 6.000. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama, dokumen berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang barang, keterangan pemindahan, tadi keterangan 1, 2, 3, surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang barang. Bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Yang ketujuh, surat lainnya yang disamakan dengan nomor 1 sampai 6. Kemudian segala bentuk ijazah, surat gadai yang diberikan perusahaan pegadaian ini juga tidak dikenakan bea materai. Tanda bukti penerimaan uang negara, kwitansi untuk semua jenis pajak atau penerimaan lainnya. Tanda terima gaji, uang tunggu, dan lain-lain dalam hubungan kerja. Tanda terima uang untuk keperluan internal organisasi. Kemudian dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya. Yang terakhir, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek. Jadi prinsip yang kita pegang adalah semua dokumen itu terutang pajak, kecuali untuk dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai.
Kayak tadi PPN, semua barang, semua jasa adalah kena pajak, kecuali untuk barang kena pajak, jasa kena pajak yang dikecualikan, yang tidak dikenakan atau yang tidak dikenakan PPN. Begitu. Nah, kapan saat terutang biaya materai? Jadi yang pertama, saat harus lihat ruang dan waktunya ya. Ketika dokumen itu dibuat oleh satu pihak, saat terutang adalah saat dokumen diserahkan. Yang kedua, ketika dokumen dibuat oleh lebih dari satu pihak, pihak satu, pihak dua, minimal dua pihak ya, atau ada pihak 3, 4, 5, dan seterusnya, maka saat terutang adalah saat selesai dibuat. Ketika dokumen yang dibuat di luar negeri, jadi ada beberapa dokumen yang dibuat di luar negeri, ini kan harusnya tidak terutang biaya materai, karena undang-undang biaya materai hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Nah, terhadap dokumen yang dibuat di luar negeri, ini bisa terutang pajak, bisa terutang biaya materai ketika dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Tiga kondisi ini yang menjadikan dasar negara memungut biaya materai. Jadi ketika dokumen itu diserahkan, ketika dokumen itu selesai dibuat, atau ketika digunakan di Indonesia, itu dokumen terutang pajak. Pelunasannya dengan biaya materai, dengan materai tempel atau kertas materai atau pemateran dengan cara lain. Ya, jadi pelunasan utang pajak atas dokumen bisa dengan benda materai, materai tempel atau kertas materai, dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan, bisa menggunakan mesin tera, bisa menggunakan teknologi percetakan, ini contohnya digunakan dalam cek, atau dengan metode komputerisasi, ini ketika transaksi atau invoice tersebut invoice-nya dalam bentuk elektronik, billing ya, tagihan elektronik atau billing, ini bisa dikenakan materai. Siapa yang harus membayar melunasi pajak atas dokumen ini? Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali para pihak menentukan lain. Jadi yang harus melunasi adalah pihak yang memperoleh manfaat atau menerima dari dokumen tersebut. Jadi ketika ada jual beli motor, ada kwitansi jual beli motor, kira-kira siapa yang harus melunasi biaya materai? Penjual atau pembeli? Ya, yang melunasi adalah pembeli, karena pembeli mendapatkan kepentingan, mendapatkan manfaat dari kwitansi tersebut. Misalnya untuk balik nama kendaraan bermotor. Tadinya namanya penjual menjadi namanya pembeli. Kalau penjual bagaimana? Dia sudah dapat uangnya, ya sudah, selesai. Begitu. Yang keempat, mengenai benda materai. Ini contohnya ya, ada materai tempel, 3.000, 6.000. Kertas materai, jadi kertas tetapi di pojok kiri atas ada logo seperti itu, Materai Republik Indonesia. Itu contoh logo kertas materai tahun 2007. Nah, sekarang mengenai pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian ini merupakan mekanisme pelunasan pajak atas dokumen atau biaya materai oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Bagaimana mekanismenya? Untuk dokumen yang awalnya terutang biaya materai dan belum dilunasi biaya materainya,
Jadi besarnya pemateran kemudian adalah diameter tarif normalnya ditambah dendanya 200%. Jadi misalnya ada cek. Cek ini awalnya belum dilunasi materai. Padahal sesungguhnya cek ini kan masuk dokumen yang dikenakan materai dengan tarif 3.000. Maka ketika pemateran kemudian 3.000 ditambah dendanya 200% dari 3.000. 3.000 ditambah 6.000. 9.000. Itu contohnya. Atau surat perjanjian. Surat perjanjian ini awalnya terutang diameter 6.000. Misalnya surat perjanjian ini digunakan untuk alat bukti di pengadilan. Ketika dulu membuat surat perjanjian, ternyata belum ditempeli meterai tempel atau belum lunas diameter. Pemateran kemudiannya sebesar diameter 6.000 ditambah dendanya 200% kali 6.000. 6.000 ditambah 12.000 sama dengan 18.000 atau 3 meterai tempel 6.000. Kondisi pertama ya. Kondisi kedua, untuk dokumen yang awalnya tidak terutang diameter, ini nanti pemateran kemudiannya dengan melekatkan diameter 6.000. Bisa materai tempel 6.001 atau 3.002, nah yang jelas total nominalnya 6.000. Contoh, misalnya ijazah. Ijazah ini awalnya adalah tidak terutang diameter, dikecualikan dari objek diameter. Tetapi ijazah tadi tiba-tiba digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka ini juga harus lunas pajak. Caranya bagaimana? Tinggal menem pemateran kemudian dengan diameter 6.000. Kemana pemateran kemudian dilakukan? Ke kantor pos, karena ini yang melakukan adalah pejabat pos. Gitu. Pejabat pos ya. Di dalam Undang-Undang Bea Materai ada ketentuan pidana. Ini tidak akan kita bahas secara detail. Jadi ketentuan pidananya untuk yang meniru, memalsukan, menyimpan, mengedarkan materai palsu dan seterusnya. Ini sesuai di pasal 13 Undang-Undang Bea Materai. Kemudian yang dengan sengaja menggunakan cara lain dalam pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan, ini juga dipenjara selama-lamanya 7 tahun. Itu materinya. Mudah, lebih ringkas dari materi pajak-pajak sebelumnya. Tarif 3.000 atau 6.000. Semua dokumen kena pajak kecuali yang tidak dikenakan bea materai. Sekarang kita ke soal. Ada surat perjanjian kerja, ijazah sekolah dasar, surat setoran pajak senilai 10 juta, kwitansi penjualan 10 juta, cek senilai 10 juta, kwitansi penjualan 900.000, cek senilai 3 juta, sudah lunas materai dan menjadi alat bukti di pengadilan. Berapa bea materainya? Surat perjanjian kerja, ini dokumen perdata, bea materai 6.000. Ijazah sekolah dasar, tidak dikenakan bea materai. Surat setoran pajak, segala jenis penerimaan negara, tidak dikenakan pajak atas dokumen. Kwitansi 10 juta, memuat sejumlah nilai uang lebih dari 1 juta, materai 6.000. Cek senilai 10 juta, materainya 3.000. Cek untuk semua nilai nominal. Cek atau bilet biru. Kemudian yang keenam, kwitansi penjualan 900.000, materainya 3.000. Jadi 0 sampai 250.000 tidak dikenakan. Di atas 250.000 sampai 1 juta, materainya 3.000. Di atas 1 juta, materainya 6.000. Harus diingat kembali ya. Yang ketujuh, cek senilai 3 juta sudah lunas materai menjadi alat bukti di pengadilan. Ini
ini sudah lunas pajak atas dokumen, jadi tidak perlu pengaduan pengadilan. Tinggal lanjut saja sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen cek tersebut sudah lunas pajak. Oke, saya kira itu materi biaya materai. Kerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Selamat belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.